dan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Dan mohon maaf ini mungkin berapa saat tertunda kajian kita. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermajelis. Sedikit agak dipaksakan, suara saya belum pulih ini insyaallah. Kembali ke pelajaran kita Nawaqidul Islam. Pada pembatal yang pertama kemarin ada tambahan bahwasannya syirik besar itu berporos kepada 4 macam. Syirik akbar itu berporos pada 4 macam syirik atau kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab sendiri. Yang pertama yang sudah kita bahas, syirkud dakwah. Syirik dalam berdoa. Doa adalah ibadah, dan ibadah hanya hak Allah. Memberikan doa kepada selain Allah bersama Allah berarti terperosok pada syirik akbar. Pelakunya musyrik, kafir, kharijun minal millah, keluar dari Islam. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita jelaskan doa ada berapa macam? Ada 2 macam. Ada doaul mas'alah, doaul ibadah. Doa masalah, doanya yang berbentuk permintaan. Doa ibadah adalah ibadah. Seorang meminta kepada Allah dengan mempraktekkan ibadah. Kita salat, itu hakikatnya meminta. Kita baca Quran, hakikatnya meminta. Kita sedekah, hakikatnya ada harapan kepada Allah. Itu doa. Ya. Nah, itu enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mencakup isti'anah, isti'adah. Apa itu isti'adah? Minta perlindungan dari bahaya yang belum menimpa. Jadi masih akan terjadi. Itu isti'adah. Kalau minta keluar dari kesulitan yang telah menimpa, namanya apa? Istighatsah. Istighatsah. Yang biasa dicontohkan itu ya, Syekh fulan aghisni, aghisni. Itu maunya keluar dari kesulitan, tapi mintanya kepada selain Allah. Nah, istighatsah itu doa, itu ibadah. Berikan kepada selain Allah berarti pelakunya musyrik, kafir. Ya, tanpa uzur. Dan enggak ada istighatsah itu syirik kecil, enggak ada. Karena itu semua doa. Ya. Nah, ini kalau dilihat realita kaum muslimin masih banyak pelanggaran dalam bab uluhiyah. Ya, syirik dalam berdoa.
Taib, itu yang kemarin sudah syirkud dakwah ya, syirik dalam berdoa. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Seperti Allah menyatakan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, kepada selain Allah ilah yang lain. Dilarang syirik. Ya. Tentang kisah orang-orang musyrik, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Ketika mereka di tengah lautan terombang-ambing ombak, mereka lupa sesembahan-sembahan selain Allah itu karena mereka yakin nggak bisa menolong. Mereka ikhlaskan ibadah doa mereka hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan ke daratan dalam keadaan aman, nyaman, kembali mereka berbuat syirik. Nah, ini orang-orang dulu. Orang sekarang lebih parah lagi. Bahaya nggak bahaya? Syirik. Ya. Jadi penyakit ini bukan penyakit klasik yang tidak berkembang. Ya. Ternyata sudah klasik dan terus ada saja pelakunya. Nah, ini penjagaan akidah. Ya. Al-wala wal bara harus ditegakkan. Kalau orang itu musyrik sebaik apapun dia musyrik. Ya. Istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahkan ada dua kesyirikan yang dicontohkan mu'allif di sini, menyembelih korban dalam rangka isti'adzah. Menyembelih korban dalam rangka isti'adzah agar dilindungi oleh kekuatan yang selain Allah di kampung tersebut. Akhirnya penduduk kampung tersebut menyembelih korban. Menyembelih korban kepada selain Allah itu sudah perbuatan syirik sendiri. Dalam rangka isti'adzah, sudah doa lagi kepada selain Allah. Dua kesyirikan dilakukan. Pelakunya musyrik. Ya, meskipun mereka orang-orang yang bodoh. Ya, karena bodohnya tidak mereka angkat. Mereka sebenarnya bisa mengangkat kebodohan tersebut, tapi tidak mau. Itu namanya berpaling. Orang yang berpaling nggak ada uzur. Ya, orang yang berpaling tidak ada uzur. Berpaling dari ilmu nggak mau belajar nggak ada uzur. Nanti diantara pembatal Islam adalah berpaling dari ilmu, tidak mau belajar. Dengan bersabar dalam kebodohannya, dia terperosok kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini nggak diberi uzur. Ya, nah. Kemudian jenis yang kedua dari syirkul akbar, dari 4 kelompok yang disebutkan oleh ulama kita, syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Syirik dalam niat, syirik dalam iradah keinginan, dan syirik dalam al-qasdi maksud. Ini jenis yang kedua. Syirik dalam niat, syirik dalam keinginan, syirik dalam maksud. Semisal aja itu kalimat. Ya, jadi niat dia beribadah murni kepada selain Allah. Keinginan dia beribadah murni kepada selain Allah. Maksud dari ibadah yang dikerjakan murni kepada selain Allah. Ini syirik besar. Ya. Dalam hal ini kalau dirinci terdapat 2 tahapan atau 2 jenjang, 2 martabah. Antara mana yang sudah terperosok pada syirik besar dan mana yang belum sampai syirkul akbar. Karena masalah niat itu kata Imam Ibnul Qayyim, kesyirikan dalam masalah niat itu bahrun la sahilalahu. Ibarat lautan yang nggak ada tepinya. Jadi sulit dideteksi, saking lembutnya. Makanya bagian yang pertama tadi dari 2 tingkatan itu, seorang yang memberikan ibadah, seorang yang melakukan amal ibadah, dia inginkan secara murni amal tadi selain Allah, maka ini syiriknya besar. Itu syirkul akbar. Jelas ya?
seorang melakukan amalan ibadah, salat misalkan, atau siyam, atau sedekah, atau menyembelih, atau yang lainnya. Ibadah semua itu. Tapi niat dia murni untuk selain Allah. Padahal ibadah mestinya untuk Allah. Ini diberikan kepada selain Allah, murni, tidak ada satu pun tujuan kecuali selain Allah. Maka ini syiriknya syirkul akbar. Untuk dunia misalkan, dia salat karena murni supaya dipilih jadi kepala kampung misalkan gitu. Murni hanya itu, nggak ada tujuan untuk Allah, hanya cari masa aja udah. Ini musyrik, syirkul akbar. Atau mansib, kedudukan yang lain misalkan, dia ingin jabatan tertentu atau dia ingin mendapatkan dunia tertentu. Ini kalau bahasa ulama, iradatul insan bi amalihid dunya. Manusia menginginkan dengan amalnya murni dunia. Ini syiriknya syirkul akbar. Ini yang dimaksud oleh ulama kita. Jelas ya? Yang pertama beda. Seorang sholat murni hanya untuk mencari dunia. Nggak ada yang niatnya untuk Allah sama sekali. Murni ingin jabatan dunia, ingin sanjungan manusia titik, nggak ada keinginan untuk Allah sama sekali. Maka ini syirkul akbar. Apa ada? Ada ayatnya, mesti ada pelakunya. Yang kedua, seorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi nafsunya juga meminta bagian. Jadi tidak murni untuk selain Allah. Untuk Allah, tapi juga untuk dirinya. Ini namanya riya. Atau syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Itu masih syirik kecil. Karena masih ada yang untuk Allah. Itu syirkul asghar. Jadi membedakannya ya kembali kepada hati manusia masing-masing. Karena ini amalan hati, kita nggak bisa memvonis orang per orang. Tapi perlu diingatkan. Nah, yang paling tidak ada yang selamat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan wa qallama yanju minhu. Sedikit sekali orang yang bisa selamat dari syirik dalam niat ini, syirkun khafi. Ikhlas itu sulit. Orang yang bilang ikhlas belum tentu dia ikhlas. Bahkan orang yang membahas ikhlas belum tentu dia ikhlas. Karena ikhlas itu kalimat yang simple, tapi mempraktekannya paling berat. Kalau orang hebat saja mengakui bahwa ikhlas itu sulit, apalagi orang-orang sekelas kita ini. Sedikit disanjung saja sudah hilang keikhlasannya. Kata Syafi'i, tidak mungkin akan sampai kepada derajat ikhlas sebuah hati yang suka disanjung oleh manusia. Nggak akan bisa. Jadi kalau hati kita ini suka disanjung orang, sulit ikhlasnya. Hampir nggak bisa. Dan sedang manusia itu senang disanjung daripada dicela. Padahal orang dicela itu bisa lebih ikhlas daripada disanjung. Nggak ada orang dicela terus lupa daratan. Biasanya yang disanjung lupa daratan. Padahal dia tinggal di mana? Di daratan. Kan gitu ya. Dia terbang. Nah itu. Jadi bedanya, kalau ibadah yang dia kerjakan murni untuk selain Allah, ini syirkul akbar. Tapi kalau masih ada bagian untuk Allah plus untuk dirinya, ini syirkun asghar, masih kecil. Dan ini riya. Yang Nabi paling khawatirkan menimpa umatnya. Bahkan Nabi lebih khawatirkan riya ini daripada fitnah Masihid Dajjal. Kenapa? Padahal Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakan Adam sampai kiamis sa'ah daripada fitnah Masihid Dajjal. Tapi tentang riya ini, Nabi lebih takutkan pada umatnya daripada fitnah Masihid Dajjal. Kenapa? Rahasianya. Karena seorang yang berjuang melawan musuh yang nampak, itu lebih mudah daripada berjuang melawan musuh yang tidak nampak. Sedang fitnah Masihid Dajjal, sedahsyat itu pun, tapi dohir, nampak jelas. Dajjal itu jelas, diterangkan oleh Nabi dengan sejelas-jelasnya. Tapi kalau syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, menyelinap di niat-niat kita, sulit sekali dideteksi. Ada seorang diam, barangkali dia baca Quran, tapi hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah SWT. La haula wa la quwwata illa billah.
Ada seorang berdakwah, menyampaikan ilmu dengan kalimat retorika yang Masya Allah. Padahal bisa jadi dia sedang bermaksiat kepada Allah SWT. Bukankah kita sudah dengar hadis seorang yang jihad fisabilillah sampai mati? Seorang talibul ilmi, belajar Quran, kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran. Padahal Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ada seorang yang diberi harta benda oleh Allah begitu banyak, kemudian dihabiskan hartanya di jalan Allah, di akhirat dipanggil oleh Allah, ditanya tentang hal semua itu. Mereka mengklaim itu karena Allah, lalu Allah dustakan pengakuannya. Kadzabta, kamu dusta. Tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang pahlawan, dan itu sudah diberikan kepadamu. Yang ini disanjung, ingin disanjung jadi seorang alim, ahli baca Quran, dan itu sudah menjadi bagianmu. Yang satu ingin dikatakan oleh manusia sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah menjadi bagianmu. Sedang di akhirat nggak ada bagian. Maka Allah perintahkan dia untuk diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Masya Allah. Ini ikhlas. Seorang yang mati syahid, seorang da'i ilallah, ustadz, dan seorang yang berinfak di jalan Allah, tapi nasibnya di akhirat, pertama kali manusia yang diputuskan perkaranya oleh Allah, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Apanya yang gagal? Niatnya. Nah, maka seorang yang bertakwa berupaya betul menjaga amalnya, bukan hanya bersemangat beramal, tapi bagaimana menjaga amalnya. Supaya ikhlas, supaya mutaba'ah, dan yang ketiga, supaya tidak gagal panen. Dia akan hindari perilaku-perilaku kezaliman. Karena kezaliman ini yang paling menggagalkan pahala. Ya. Nah, itu tentang syirik jenis yang kedua. Jadi, kapan menjadi syirik besar? Ketika murni ibadahnya diniatkan karena selain Allah. Kalau masih ada untuk Allah dan juga untuk dirinya, untuk selain Allah, berarti syiriknya syirik kecil, tapi itu sangat berbahaya karena bisa merusak amal. Meskipun belum sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Nah, dijaga betul, ikhlas. Ya, tidak ada yang lebih berat di dunia ini melebihi ikhlas. Beramal itu mudah. Antum sholat, puasa, sedekah mudah. Yang sulit itu ikhlasnya. Ya, kita sudah berapa banyak misalkan bersedekah, mempertahankan sedekah kita ini yang sulit. Kadang ingin disanjung, nggak disebut kita marah, ya, nggak tercatat kita protes, Masya Allah. Seakan-akan catatan Allah luput, khawatir luput dari catatan manusia, padahal catatan Allah tidak akan pernah luput. Ya, nah. Dalil bahwa itu syirkul akbar, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Berarti ayat yang sangat agung ini ya. Allah SWT menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang ibadahnya dia inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah katakan kami akan penuhi apa yang menjadi keinginannya di dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kok di dunia nampaknya nyaman, enak, berhambur dunia, antum gak usah cemburu. Memang itu bagian mereka di situ. Ya. Jadi siapa yang berniat ibadahnya itu hanya untuk kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, itu janji Allah. Allahu la yukhliful mi'ad. Kami akan penuhi amal mereka semua. Usaha dunianya nggak akan sia-sia. Ya. Wa hum fiha la yubkhasun. Fiha, tapi fid dunya. Mereka di dunia tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Ya, karena tujuannya dunia, ya dikasih dunia itu. Kalau antum tujuannya hanya dunia, Allah kasih. Allah kasih. Itu. Makanya ketika antum mencari dunia, barangkali Allah batasi dengan batasan-batasan tertentu. Sebagai seorang mukmin, itu sebenarnya kasih sayang Allah. Allah itu seringnya mengirimkan rahmatnya dalam bentuk bala.
Karena kalau tidak seperti itu, diserahkan kepada antum, hancur kehidupan antum. Bagaimana antum mau meraih derajat yang tinggi, sedang antum tidak tahu jalannya? Allah tunjukkan. Maka mencari dunia yang kadang kita belum tentu kaya, sampai harinya masih begini-begini saja, sama, ya kan itu ya. Jangan sampai melalaikan ibadah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandailah manusia itu memadukan antara dua perintah yang bersumber dari satu sumber. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat itu. Allah perintah kita mencari rizki, famsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Itu perintah Allah. Di sisi lain kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Apakah mungkin dua perintah yang sumbernya sama berbenturan? Mustahil. Pandaikanlah memadukan ini. Enggak ada orang cari dunia kemudian itu akan merepotkan ibadahnya, atau orang beribadah kemudian terlalaikan dunianya. Enggak mungkin. Dua-duanya dari Allah SWT. Kalau terjadi kesalahan, berarti kekurang mampuan kita dalam memanage waktu kita dan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan. Itu pasti. Ya. Dan rizki itu kan sudah Allah cukupi. Kita cuma suruh bergerak gitu. Kalau sampai itu melalaikan ibadah, ya kita yang tercela. Karena tawakul kita kepada Allah kurang. Ya, sampai sholat asar, ya sholat asar dulu. Nggak ada istilah nanggung. Nggak ada. Antum nggak akan kaya kalau selamanya seperti itu. Orang kaya itu bukan orang yang berhambur harta loh ya. Orang kaya itu orang yang bisa bersedekah dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dalam ibadahnya hanya untuk mencari dunia. Kita semua mencari dunia. Orang yang cerdas, orang yang arif, nggak menyuruh manusia meninggalkan dunia. Kenapa? Antum ditakdirkan oleh Allah tinggal di dunia. Bagaimana suruh meninggalkan dunia? Ini nggak benar. Tapi bagaimana berjalan di dunia ini jangan sampai kemudian tergulung oleh fitnah dunia. Karena ini negeri transit, negeri bala, negeri ujian. Dan paling sebentar di dunia ini. Nah, disadari, kalau di sini ada kurang, ada... Kemarin kan udah kita katakan, namanya nikmat dunia itu sari'un ayyazul, sangat mudah hilang. Antum makan suapan, 5 suapan. Suapan pertama dengan kelima sudah beda rasanya. Begitu cepatnya nikmat dunia itu hilang. Dulu tampan-tampan begitu masih muda. Sekarang sudah berkurang. Kalau nggak percaya, tanya istri antum masing-masing. Itu, ya. Kemudian itu ada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16 ini dalil bahwa ini syirkul akbar. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka, orang-orang yang memberikan ibadah murni hanya untuk dunia tadi, tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Allah katakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang enggak ada bagian di akhirat kecuali neraka, itu berarti orang kafir musyrik. Karena orang muslim punya tauhid, sekecil apapun tauhidnya, dia pasti masuk surga. Muslim itu nggak mungkin nggak masuk surga. Kalau masih muslim, pasti masuk surga. Langsung apa tidak langsung, masuk surga itu ada 3 cara. Yang pertama, dukhulul jannah fauran biduni hisabi wala adab. Masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini 70.000 umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setiap 1.000 bawa lagi 70.000. Kalau antum nggak bisa 70.000 yang pertama, barangkali itu habis di kalangan para sahabat, maka minimal ikut dari 1.000 dari mereka. Itu janji Allah untuk umat Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, masuk surga dengan dihisab dan diadab. Diadab dulu, dihisab, diadab dulu. Karena pembersihan dosa itu imma fid dunya wa imma fil akhirah. Di dunia dengan bala, dengan ujian Allah dibersihkan sampai seorang ini berjalan di muka bumi nggak bawa kesalahan nanti menghadap Allah. Makanya salaf dulu
kalau hidup nggak ada ujian dia sedih. Ya, kok hidup begini santai-santai aja nggak ada masalah, nggak ada ujian, sedih mereka. Nggak ada nilainya, nggak ada kualitasnya hidup tanpa ujian itu. Mereka sedih. Sementara kan Al-Imam Ibnul Qayyim begitu. Ya. Nah, yang ketiga, masuk surga ya dengan hisab tanpa adab. Jelas bedanya? Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, fauron, langsung. Ini fadilah yang luar biasa. Yang kedua, masuk surga dengan hisab dan adab. Jadi dihisab dan diadab dulu, karena ada kotoran dosa yang belum bisa dimaafkan, belum selesai di dunia. Termasuk dosa-dosa kezaliman ini yang biasa awet sampai akhirat. Apalagi dosa membunuh, nggak bisa dimaafkan. Ibnu Abbas mengatakan dosa membunuh itu nggak bisa dimaafkan, meskipun sudah ada denda di dunia. Kenapa? Karena yang didolimi sudah mati, nggak ngerti dia maafkan apa tidak. Jadi urusannya nanti di akhirat sama yang dibunuh. Makanya kalau berbuat zalim segera minta dihalalkan. Ya. Yang ketiga, masuk surga dengan hisab tanpa azab. Dia dihisab, tapi hisabnya selesai. Ya. Kemudian dengan keputusan Allah, kesalahannya barangkali ada dimaafkan, dia dimasukkan surga tanpa harus ke neraka dulu. Ini 3 cara seorang mukmin memasuki surganya Allah yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, nah. Jadi orang yang di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka, berarti dia orang musyrik kafir. Berarti ulaika kembali kepada ayat yang 15, alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, itu berarti pelaku ibadah yang murni ditujukan kepada selain Allah musyrik kafir. Mana dalilnya dia musyrik kafir? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada bagian mereka di akhirat kecuali hanya neraka. Yang bagian di akhirat hanya neraka, itu jelas tidak punya iman. Karena orang yang punya iman, sekecil apapun pasti dapat surga. Dikuatkan lagi, wa habita ma sana'u fiha, dan hapus amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Jadi amal ibadahnya di dunia sia-sia, nggak bisa dipetik hasilnya, di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Jelas ya? Berarti ini yang sirkul akbar. Dan hati-hati dari riya, barangkali ketika kita turuti bisa naik melonjak ke sirkul akbar. Taib, kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga, tadi jelas ya dalilnya, surat Hud ayat 15-16. Hukum syirkul akbarnya itu di ayat yang ke-16. Nah, ditulis, nanti dilihat di mushafnya. Kemudian an-nau'us salis, jenis yang ketiga dari syirkul akbar, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yaitu mentaati seseorang yang dia ketahui orang ini mengganti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati seseorang, baik pemimpin ataupun ulama ataupun orang yang diagungkan, padahal dia ngerti bahwa pemimpin atau ulama atau orang yang diagungkan tersebut mengganti hukum Allah. Syaratnya itu mengerti, dia ngerti ini haram menurut Islam, lalu dihalalkan. Dia ngerti itu haram, dihalalkan oleh ulamanya. Dia yakini yang haram tadi jadi halal, yang halal jadi haram. Maka ini syirik ta'ah yang sampai syirkul akbar. Jelas ya? Tapi kalau belum sampai meyakini, keyakinannya terhadap agama Allah masih tetap, tapi dia taati ulama tadi karena syahwat, karena ingin mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, maka ini masih berbentuk dosa besar, pelaku maksiat. Jelas bedanya? Ini seorang alim misalkan, atau seorang yang dia agungkan mengganti agama Allah. Dari haram jadi halal, dari halal jadi haram. Dia ngerti bahwa itu diganti, lalu dia ikuti dan dia taati, dia yakini sebagaimana keyakinan pemimpinnya tadi, maka ini syirkul akbar. Seperti mengatakan bahwa hukum Islam itu
sudah tidak bagus, hukum Islam itu jelek misalkan begitu, diganti dengan hukum selain Islam, dia ngerti, dia juga meyakini memang Islam tidak bagus, tidak pantas diterapkan hari ini. Nah, ini kufur akbar, syiriknya syirik besar. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia ikuti karena syahwat, ya mungkin minum khamar supaya dia dapat tempat di hati pemimpin karena pemimpinnya minum khamar, dia ikut-ikutan minum khamar. Padahal keyakinan dalam hatinya khamar masih haram, masih tetap sebagaimana agama Allah, maka ini dosanya dosa besar, belum sampai kufur akbar, keluar dari Islam. Jelas perinciannya ya? Nah, dibedakan. Nah, syirik ta'ah dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala surat Bara'ah, surat Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu ulama, orang-orang berilmu di kalangan Yahudi dan Nasara, itu namanya ahbar, pendeta. Wa ruhban itu ahli ibadah, rahib. Ya, mereka jadikan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan ahli ilmunya dan ahli ibadahnya arbabam min dunillah. Para ulama menyatakan arbaban, rob di sini maknanya ilahan. Jadi rob itu kalau disebut sendiri mencakup makna al-uluhiyah. Jelas ya? Sebagaimana dalam ayat Allah yang lain, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata arbaba. Mereka tidak mungkin memerintah kalian untuk menjadikan malaikat itu sebagai Rabb. Maksudnya Rabb di sini adalah al-alihah. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb, artinya sebagai sesembahan. Ta'lih namanya. Ta'lih. Allah yu'allihu apa? Ta'lihan. Mengangkat jadi ilah. Jadi Rabb di sini maknanya al-ilahiyah. Rububiyah di sini maknanya al-ilahiyah. Min dunillah, dari selain Allah. Dan itu kufur, syirik besar. Ya. Ini bentuknya bukan sujud. Makanya ahli tafsir sepakat menafsirkan ayat ini, meskipun riwayat ini dhaif, tapi ahli tafsir sepakat, dan ini menunjukkan kuatnya, menafsirkan ayat ini surat Bara'ah 31 dengan kisah Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Ini dulu pemimpin orang-orang Nasrani. Ketika Nabi bacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami enggak menyembah mereka. Coba pemahaman Adi bin Hatim dengan ayat ini dibawa kepada tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Sehingga Adi bin Hatim mengatakan, lasna na'buduhum, kami enggak menyembah ya Rasulullah. Berarti Adi bin Hatim memahami ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban itu ilahan, alihatan. Ya, lalu Nabi katakan, "Na'am, iya. Bukankah ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan, lalu menghalalkan yang Allah haramkan, kalian mengikutinya?" Kata Nabi kepada Adi bin Hatim. Kata Adi, "Iya." Kata Nabi, "Tilka ibadatuhum." Itulah ibadah mereka. Berarti bentuknya apa ibadahnya? Taat. Bahkan tidak ada ibadah kecuali muncul dari apa? Ketaatan. Jadi bentuk mempersekutukan Allah dalam hal ini adalah ketaatan kepada selain Allah mutlak sampai digantinya agama Allah ditaati. Ini syirik besar. Batal Islamnya. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi makna ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, para ahli tafsir menafsirkan dengan kisah Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, ya, beliau yang masuk Islam. Ini pemimpin kaum ini, orang hebat ini Adi bin Hatim ini. Lalu ketika dibacakan ayat ini, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dulu enggak menyembah mereka, enggak sujud, enggak doa kepada rahib-rahib kami, enggak. Kata Nabi, "Na'am ya."
Bukankah ketika rahib atau pendeta kalian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikuti dan kalian taati? Kata Adi, na'am. Kata Nabi, tilka ibadatuhum. Yaitu bentuk ibadahnya. Berarti ibadah bentuknya apa? Ibadatut ta'ah. Ibadah bentuknya apa? Ketaatan. Diberikan kepada selain Allah secara mutlak. Padahal taat mutlak hanya haknya siapa? Allah. Maka terperosok kepada syirkul akbar. Jelas ya? Jelas insyaallah. Nah itu. Masih ada satu lagi. Syirkul mahabbah. Karena waktunya enggak cukup. Ini masih ada rincian dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Taib, nanti difahami ya. Yang terakhir syirkul ta'ah. Perbedaannya ya. Antara taat yang mutlak. Dia ngerti, dia faham, pemimpin yang ditaati ini mengganti agama Allah, lalu tetap dia taati, keyakinannya sama dengan pemimpinnya, ini baru syirkul akbar. Tapi kalau ditaati hanya karena kecenderungan dunia, ingin supaya kalau dia jadi menteri tetap dijadikan menteri, camat tetap jadikan camat, akhirnya dia minum khamar, pemimpinnya minum khamar, ini pelaku maksiat, belum sampai kufur akbar. Bedakan itu supaya kita nggak salah menghukumi manusia. Demikian wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.